Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat menikmati siaran Suka-Suka. Guys, kenapa kalau kita di tongkrongan biasanya itu kalau ada gorengan, nah pas dia sisa satu itu biasanya dianggurin itu kenapa ya guys? Kadang itu kita kayak pengen ngambil cuma canggung gitu gimana ya? Jadi ketika kita pengen ngambil berasa nanti dibilang melak gitu ya, melak. Kalian tau melak nggak? Melak itu kalau di Lombok itu rakus gitu. Kenapa begitu ya? Karena sering terjadi ketika kita di tongkrongan begitu ada banyak gorengan itu semua pada rame aja ngambil. Nah begitu sisa satu, tiba-tiba semuanya pada canggung dan ya disisain akhirnya sampai pulang dia sisa sendiri. Kadang tuh kalau ada yang berani ngambil itu biasanya teman-teman yang lain pada ngeliatin, wah ngelak 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 gitu. Nah biasanya saya tuh, karena biasa saya itu ambil aja gitu karena mubazir ya teman-teman ya. Kalau kita biarin gitu, jadi ya udah deh makan aja bodo amat ya kan. Karena saya menghargai gorengan itu guys, karena kalian tidak tahu perasaannya gorengan itu bagaimana. Dia itu sudah digoreng dalam minyak panas, teman-temannya sudah pada dimakan, tapi dia disisakan seorang diri itu kan sangat-sangat sedih ya. Jadi karena itulah ya saya makan aja gitu. Walaupun mungkin teman-teman lain mencap melak dan rakus atau apapun ya, tapi itu kan namanya kita menghargai makanan ya, tetap aja kita harus makan gitu. Dan memang sering terjadi ya, kenapa di Indonesia itu ketika kita menghabiskan makanan itu malah dicap sebagai orang yang rakus. Padahal kan belum tentu rakus ya, bisa jadi kita kan cuma menghargai makanan gitu kan. Apalagi di ini biasanya di hajatan-hajatan, di acara orang nikahan. Nah, itu biasanya sering terjadi orang-orang menyisakan makanan gitu. Jadi tamunya datang, dilihatnya makanannya prasmanan. Ini adalah kesempatan gitu ya. Jadi ngambil nasinya segunung, ngambil lauk semuanya diambil, ada udang goreng diambil semua, ada sate, ada rendang, apapun itu diambil semua, tapi yang dimakan cuma 3 suap. Udah sisanya ditaruh aja gitu. Itu kan sangat-sangat mubazir ya guys. Apalagi kalau nanti tiba-tiba yang kasihan itu kan biasanya tamu yang datang agak telat gitu. Jadi mereka datang cuma bengong aja gitu. Ngambil nasi dan sisa-sisa makanan yang ada. Kadang cuma ngambil udang goreng tepung yang diambil tepungnya doang karena udang gorengnya udah dihabisin. Terus apa namanya rendang kuahnya aja, atau kadang kalau ada lengkuasnya dimakan nggak apa-apa gitu. Dan kerupuk biasanya, nah itu kan kasihan ya, padahal yang tamu-tamu yang datang di awal itu mereka menyisakan makanan gitu. Kalaupun misalnya yang disisain itu adalah makanan yang ada di wadahnya, atau yang tersisa itu makanan yang ada di wadahnya kan nggak masalah ya. Jadi bisa setelah selesai acara itu bisa dibagi-bagiin ke keluarga, ke tetangga gitu kan bisa tuh. Nah, kalau yang tersisa di piring, ini kan sangat-sangat mubazir dan apa ya? Tidak bisa dimanfaatkan kembali. Paling mentok dikasih makan anjing, kan? Kalau ada anjing, kalau nggak ada ya udah dibuang gitu. Padahal kalian tahu guys, di Afrika sana itu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan. Tapi kenapa di sini kita menghambur-hamburkan makanan, sungguh sangat mubazir, kita sangat sangat tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Wah, mantap, tepuk tangan dulu. Oke, ya itulah pokoknya ya. Jadi ya cobalah besok misalnya teman-teman datang ke nikahan jangan lapar mata gitu ya. Ya makan secukupnya aja, semampunya kalian. Kadang itu ada orang yang ya mungkin disisain karena alergi. Tapi kan kalau alergi, misal alergi udang, ya udah ngapain ngambil udang gitu loh. Ambil aja yang bisa kalian makan gitu. Dan kadang orang malu ya ngosongin piringnya pas di kondangan. Pas apa kondangan? Pas di ini ya, di hajatan gitu lah ya, di orang nikahan apa gitu. Kadang orang malu gitu ngosongin piringnya karena kelihatan terus rakus banget. Tapi kalau saya sih biasa aja sebenarnya. Malah kosong terus dan bersih gitu.
karena memang merasa mubazir, karena memang dari kecil juga sudah dididik seperti itu oleh orang tua ya, mungkin karena ya bapak saya dan ibu saya itu kan memang ya berkecukupan memang, tapi kan tidak banyak gitu uangnya. Jadi memang dari kecil sudah diajarkan untuk tidak membuang-buang nasi, karena nasi itu adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan melalui petani. Dan kalau misalnya saya waktu masih kecil tuh nyusahin nasi, biasanya dibilang tuh, kasihan tuh petaninya, mereka sudah bekerja keras untuk menanam padi di sawah, panas-panasan. Dan sekarang kita buang-buang nasinya tuh, sangat mubazir gitu ya. Jadi dari kecil memang saya sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak membuang-buang makanan. Dan kadang-kadang nih ada malah ditakut-takutin gitu ya, kalau misalnya nasinya nggak habis itu nanti ayamnya mati. Habisin nasinya, kalau nggak habis nanti ayamnya mati. Padahal waktu itu saya tidak punya ayam. Jadi takut-takutin lagi terus. Nanti ayam kakeknya mati. Akhirnya saya makan tuh habisin. Karena saya takut kan nanti kalau saya nggak habis makan, makan nasi belibet, makan nasinya nggak habis. Terus kakek saya bangun-bangun, besoknya bangun-bangun pagi, ayamnya mati semua. Kan nggak lucu ya, jadi akhirnya saya habisin gitu. Dan memang gitu ya, nggak tahu ya, stereotip orang Indonesia itu kenapa begitu ya. Kalau kita ngabisin makanan justru malah dicap rakus gitu. Kalau bersih sekali piringnya malah dicap rakus. Padahal kan ya mungkin aja kita menghargai makanan. Bahkan pernah kapan ya itu waktu scroll sosmed, itu ada yang ngepost, dia kayaknya lagi PDKT gitulah sama cewek. Nah ceweknya itu makan dan dihabisin gitu sampai bersih. Terus dia bilang apa ya? Dia bilang ya, pokoknya lanjut nggak nih, ceweknya kok kayak gini gitu. Padahal kan kalau saya sih kalau misalnya ketemu cewek kayak gitu, ya lanjut aja. Kenapa emang kan bukan berarti dia rakus, kan bisa jadi dia hanya menghargai makanan gitu. Bukan hanya sih, memang kita harus menghargai makanan. Karena makanan itu adalah berkah Tuhan gitu guys. Jadi janganlah kita menyisa-nyisakan makanan, apalagi ingat di belahan dunia lain sana ada orang yang kelaparan, ada orang yang kesusahan untuk makan. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati nikmat dunia, nikmatilah sampai habis dengan menghargai makanan tersebut. Apa sih? Hargailah makanan tersebut dengan memakannya hingga habis. Aduh, apa sih? Belibet sekali ya. Iya, emang karena emang kita sudah lama tidak melakukan siaran ini ya. Akhirnya comeback lagi setelah sekian lama nih teman-teman. Setelah beberapa purnama kita tidak bertemu ya. Akhirnya kita comeback dengan materi yang apa mungkin ini. Pokoknya yang penting adalah, yang penting tidak berdebu aja podcast kita ini ya. Oke, mungkin itu aja ya, baru 8 menit ya, kita akhiri aja dulu. Sekian teman-temannya, pokoknya itulah pesan saya. Jadi kalau ada orang yang menghabiskan makanan itu belum tentu dia rakus guys. Itu berarti dia bisa jadi dia adalah orang yang menghargai makanan gitu. Jadi janganlah kita memegang stereotip yang terlalu apalah itu namanya, aneh gitu ya. Gak aneh sih. Janganlah kita memegang stereotip yang apa sih, mau ngomong apa saya, ya itulah pokoknya ya. Pokoknya itu guys, kalau misalnya ada orang yang habisin makanan belum tentu dia rakus, bisa jadi dia adalah orang yang menghargai makanan. Dan kalian juga jadilah orang yang menghargai makanan, karena kasihan petani yang sudah bersusah payah. Hargailah jerih payah para petani kita ya, mereka sudah bersusah-susah untuk menanam padi di sawah ya, dengan hasil yang tidak begitu, secara ekonomi tidak begitu menghasilkan, tapi sangat-sangat penting bagi kita untuk bisa memakan makanan tersebut ya. Pas deh, pokoknya itulah pokoknya ya teman-teman ya. Yang penting dipanjangin aja dulu sampai 10 menit ini, biar asik aja kita upload. Oke guys, minggu depan pokoknya kita akan ketemu lagi nih dengan materi-materi lain yang mungkin juga tidak penting, tapi yang penting ada untuk mengisi podcast ini gitu. Yang penting bisa mengisi waktu luang teman-teman ya, seperti biasa. Oke guys, jangan lupa didengerin terus siaran suka-suka, kapanpun dia update kalian harus dengerin ya.
Oke, karena channel ini sangat berfaedah dan semoga bisa diupload di YouTube juga nanti gitu. Pokoknya itulah ya. Dan kalau kalian pengen tahu update-updateannya bisa di-follow di IG saya di Hari Satwika, di Twitter atau di Facebook juga @harisatwika ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ciao.